Awalnya sih bukan pesantren, ngopi-ngopi di malam minggu setelah mereka pulang ngamen, asalnya itu. Baik lama-kelamaan mereka ada yang mau nginep, gitu. Kadang 2 malam pulang lagi, terus datang lagi. Dan itu rutin berjalan hampir mungkin 2 tahun. Ngopi, ngebako, ngopi, ngebako. Lama-lama baru mondok, terus dan yang lainnya. Itu mungkin awal ya. Bundaran Simpang 3 Cibiru yang berada di wilayah timur Kota Bandung, Jawa Barat merupakan salah satu gerbang masuk Kota Bandung dari Sumedang, Garut, dan Jawa Tengah. Sekitar 700 meter dari Bundaran Cibiru terdapat sebuah desa. Lokasinya tertutupi oleh deretan pertokoan maupun tempat usaha. Namanya adalah Desa Cibiru Hilir. Desa ini berada di batas wilayah antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Memiliki luas sekitar 31,4 km persegi, Desa Cibiru Hilir masuk Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Sudah sejak lama, Cibiru Hilir terkenal dengan pondok pesantren yang mayoritas para santrinya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Gunung Jati. Di desa ini terdapat 4 pondok pesantren. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Anak Jalanan At-Tamur. Tidak seperti pondok pesantren modern yang terdapat pelang nama pesantren sebagai identitas. Pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Samsudin Aga atau yang biasa dipanggil Om Samsu oleh para santri ini sekilas tidak seperti bangunan pesantren pada umumnya. Selain memang tidak ada pelang nama pondok pesantren, bangunannya pun juga sangat sederhana. Mungkin motivasi pertama berdirinya pesantren Anak Jalanan At-Tamur itu adalah satu kepedulian terhadap teman-teman yang memang dianggap tidak layak, baik disebut terlantar, pengemis, pengamen, sopir angkot dan sebagainya ya, atau kenek. Nah, itu makanya kita agak sedikit memusatkan perhatian ke situ. Pondok pesantren ini berdiri pada 20 Januari 2008. Awal mulanya, ada anak asal Nusa Tenggara Timur yang kuliah di UIN Sunan Gunung Jati, tinggal di Masjid Syahidah. Untuk membayar SPP, ia mengamen di jalanan bersama anak jalanan lainnya. Setelah mengamen, kemudian menginap di lantai 2 masjid, sekaligus sebagai guru ngaji. Saat itulah, Kiai Samsudin meminta anak itu beserta temannya untuk berkumpul di Masjid Syahidah dan mengaji bersama. Sejak itu, kegiatan di Pondok Pesantren Anak Jalanan At-Tamur dimulai. Awalnya sih bukan pesantren, ngopi-ngopi di malam minggu setelah mereka pulang ngamen, asalnya itu. Baik lama-kelamaan mereka ada yang mau nginep, gitu. Kadang 2 malam pulang lagi, terus datang lagi. Dan itu rutin berjalan hampir mungkin 2 tahun. Ngopi, ngebako, ngopi, ngebako. Lama-lama baru mondok, terus dan yang lainnya. Itu mungkin awal ya. Dan ternyata alhamdulillah pas awal berdiri itu kita ngajak teman-teman yang ngamen, yang kendek ya, terus lagi yang dagang asongan, juga yang terlantar, juga yang kurang mampu untuk hadir di sini. Anggap aja launching kalau bahasa sekarang ya. Kalau dulu sih mendirikan pesantren Anak Jalanan At-Tamur. Lika-liku perjalanan pondok pesantren ini memang terbilang unik. Dipandang sebelah mata karena dianggap sebagai tempat kegiatan yang tidak bermanfaat. Jumlah santri yang mondok kian bertambah. Tetapi santri yang diperbolehkan menginap di pondok pesantren ini hanya santri laki-laki. Pondok pesantren ini memang tidak luas, hanya berukuran lebih kurang 300 meter persegi.
Terdapat aula yang sering digunakan untuk mengaji, pertemuan, maupun aktivitas lain para santri. Kemudian, sebuah masjid 2 lantai berukuran 160 meter persegi yang bernama Masjid Syahidah, singkatan dari Syarif Hidayatullah. Di lantai 2 masjid disekat untuk dijadikan kamar tidur para santri dan ruang kegiatan. Tanah dan bangunan yang ditempati bukanlah milik sendiri, melainkan tanah wakaf dan hak guna pakai. Masjid pun masih bergabung dengan masyarakat. Tapi yang mendirikan banyak dukungan sih. Ada saya, dulu almarhum mertua, ada Profesor Dr. Asep Muhyiddin juga di sini, sesepuh di sini. Dia mendukung dengan membiarkan masjid lantai 2-nya dijadikan kamar, tapi tetap lantai 1-nya. Insya Allah lah teman-teman At-Tamur. Selain banyak melibatkan santri At-Tamur untuk mengelola masjid dan wilayah kemasyarakatan di lingkungan, Profesor Asep Muhyiddin menjadi orang tua bagi anak-anak At-Tamur. Tidak. Ya, dari sejak awal pendirian, tentu karena maksudnya ini adalah salah satu memanfaatkan fasilitas masjid, itu sangat direspon, sangat bagus. Nah, tentu juga gagasan utama kaitan itu ingin pemberdayaan orang anak jalanan itu kan salah satu hal yang hampir terlupakan lah oleh organisasi-organisasi yang formal seperti NU, Muhammadiyah segala macam. Nah, itu sudah ada bagus, ada anak muda yang mencoba mengelola itu. Tapi tentu ada keseriusan dan konsistensi istiqomah yang perlu terus ditekankan terkait dengan itu. Gagasan kemudian juga semangat segala macamnya sangat diapresiasi. Pada 2010, kegiatan pondok pesantren At-Tamur sempat dialihkan ke lokasi lain yang berjarak sekitar 1 km dari tempat awal. Kiai Samsudin menganggap kegiatan pondok pesantren yang berada di atas tanah wakaf dan masjid kurang kondusif. Namun itu hanya bertahan 1 tahun. Waktu itu masih banyak uang, banyak uang, karena suka banyak program. Kita mencoba ngontrak yang di jalan sana itu, yang di Jalan Pandanwangi ya, Pandanwangi. Ada tanah 1.600 meter, bangunan 20 kamar, kali 5 meter persegi kamarnya. Ada kamar mandi di dalam. Kita coba kontrak setahun, kalau nyaman mau dilanjutin. Kalau tidak nyaman, kita kembali. Ternyata tidak nyaman, lebih nyaman di sini. Kalau kita yakin mah Allah yang ngurusin masjid. Kalau seperti itu kira-kira yang ngasih ilmu itu dosen, guru atau Allah? Bahwa Allah itu akan menyayangi kita. Saya bukan tidak mau banyak uang, tapi saya tidak mau tersiksa oleh uang. Bukan saya tidak tahu banyak orang baik sebenarnya atau lembaga baik ya, tapi saya tidak mau ketergantungan terhadap orang. Sebagai lembaga khusus yang menyelenggarakan pendidikan keilmuan berbasis agama Islam dan sebagai pondok pesantren salaf atau pesantren tradisional, Pondok Pesantren Anak Jalanan At-Tamur menyelenggarakan pendidikan berbasis kitab kuning. Meski begitu, pondok pesantren ini tidak hanya mengajarkan soal ilmu agama, tetapi juga mengutamakan pelayanan agar santri memiliki pendidikan formal dan mental spiritual serta sosial ekonomi. Karena fokus kita bukan mau mengajarkan kitab kuning, tapi membantu mereka yang membutuhkan fasilitas untuk menunjang pendidikan formal mereka. Yang kedua, pendidikan kita itu ada pendidikan yang sifatnya sosial. Bagaimana caranya mereka bisa melayani masyarakat di sekitar. Makanya masjid, DKM-nya diserahkan ke santri. Terus pengelolaan RT sini itu juga oleh santri, kayak pengelolaan sampah dan sebagainya itu juga oleh santri, itu sosialnya. Santri pesantren Anak Jalanan At-Tamur tidak terbatas pada waktu, usia, jenis kelamin, faham keagamaan, organisasi masyarakat, sosial, ekonomi, politik, ras, dan agama. Siapa saja yang berniat untuk belajar di pesantren Anak Jalanan At-Tamur, maka disebut sebagai santri.
Kita tidak mencari, tapi terbuka. Jadi siapapun yang mau datang ke sini dipersilahkan. Syaratnya ya niat baik untuk berbuat baik, mencari kebaikan dan berbagi kebaikan. Itu aja syarat. Batasan usia? Usia nggak ada. Anak Adam kan usianya macam-macam. Gitu. Kalau anak ada batasannya, tapi kalau anak Adam nggak ada batasannya. Kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah. Santri di pondok pesantren ini berasal dari anak jalanan, pecandu narkoba, pengamen, pedagang asongan, hingga kernet. Namun semakin kesini, tidak sedikit juga dari keluarga tidak mampu yang mondok. Bahkan saat ini, hampir 90% santri berasal dari keluarga tidak mampu. Memang rencana awal sih pengen menanggung semua kebutuhan santri. Dari makannya, sembakonya, tempat tinggal, dan pendidikannya. Tapi itu juga tidak bagus ternyata. Karena nilai perjuangan teman-teman untuk meraih sesuatu dianggap mudah. Akhirnya tidaklah, hanya kita bertanggung jawab untuk sakit dan biaya pendidikan bagi yang kurang mampu. Kita pun tidak ngasih uang cuma-cuma sebenarnya, karena nggak punya ya. Tapi mencarikan relasi atau jaringan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Ya Kudus, ya Salam. Para santri memang didorong untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Bagi yang tidak mau sekolah, diikutkan kejar paket. 90% santri Atamur tengah mengenyam pendidikan sarjana dan magister di UIN Sunan Gunung Jati melalui program beasiswa dan subsidi silang beasiswa. Bagi Kiai Samsudin, pendidikan adalah jalan yang bisa mereka tempuh untuk mengubah hidupnya. Sementara untuk biaya kuliah, tak jarang Kiai Samsudin memberikan hutangan pada santrinya. Ketika frustasi gitu baru datang godaan lain. Sebagai lembaga pendidikan non-profit, setiap calon santri dan santri tidak dipungut biaya. Untuk biaya hidup sehari-hari, para santri iuran sebesar Rp150.000 per bulan. Iuran itu digunakan untuk makan dan membayar internet. Namun hanya 25% santri yang membayar. Kekurangannya ditanggung oleh Kiai Samsudin. Namun hal itu tidak menjadi kekhawatiran, sebab rezeki sudah ada masing-masing. Kiai Samsudin melakukan hal yang tidak menghasilkan uang itu untuk mengamalkan pengalamannya selama belajar di Pondok Pesantren Al-Masturiyah, Sukabumi. Di Pondok Pesantren Al-Masturiyah, Sukabumi dari 1993 sampai 2005 secara gratis. Baginya, apa yang dilakukan ini tidak bisa dinilai dengan apapun. Pada 2008 hingga 2010, Pondok Pesantren Anak Jalanan At-Tamur pernah menerima bantuan dari pemerintah berbentuk uang melalui program-program. Tetapi, pada 2010, Kiai Samsudin mendapat nasihat dari sang guru tentang sampai kapan akan menjadi kiai proposal. Sejak saat itu, Kiai Samsudin berhenti menerima bantuan dari pemerintah. Saya bukan tidak mau banyak uang, tapi saya tidak mau tersiksa oleh uang. Bukan saya tidak tahu banyak orang baik sebenarnya atau lembaga baik ya, tapi saya tidak mau ketergantungan terhadap orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pondok pesantren ini, para santri memiliki jadwal rutin untuk belajar ngaji. Materi yang diajarkan meliputi akhlak tasawuf, mantik, dan kaidah usul fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, baca tulis Al-Quran, dan tawasul. Juga materi umum seperti bahasa Inggris, ilmu alat, dan keorganisasian. Guru-guru atau pengajar di pesantren ini adalah dosen UIN Sunan Gunung Jati, alumni At-Tamur periode awal, serta santri. Para pengajar tidak mendapatkan bayaran secara khusus, kecuali pesantren mendapatkan rizki. Salah satunya adalah Khairul Falah. Falah adalah santri At-Tamur yang kini tengah mengenyam pendidikan S2 jurusan Bimbingan Konseling Islam di UIN Sunan Gunung Jati. Di Pondok Pesantren Anak Jalanan At-Tamur, laki-laki kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat ini mengajarkan tajwid dan tilawah Al-Quran. Nah, kalau saya kebetulan sukanya di bidang Al-Quran, kayak tajwid, kayak membahas mahjul huruf, kayak membahas musabaqah tilawah Al-Quran, tilawah, kayak gitu. Saya di bidang itu sebetulnya. Kalau di bidang kitab kuning, karena basicnya sebelumnya itu belum fasih, belum betul-betul bisa membaca kitab kuning, jadi saya di Al-Quran dulu.
begitu. Karena dari kecil saya suka tilawah, ikut-ikut lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi begitu. Jadi apa yang saya dapat, apa yang saya punya, apa yang saya dirasa, oh ini bidang saya sebarkan ilmu tersebut gitu. Falah masuk At-Tamur pada 2019 karena diajak oleh pamannya yang juga merupakan alumni At-Tamur. Awalnya tidak ada niatan belajar di pondok pesantren, apalagi untuk melanjutkan kuliah. Namun, ia bersyukur. Berkat Kiai Samsudin dan At-Tamur, ia belajar bukan hanya soal ilmu agama, tetapi juga tentang ekonomi dan kemandirian. Di mata saya, Ponpes ini hebat, sederhana, cukup dikenal luas, meskipun sangat sederhana, santrinya pun tidak begitu banyak dibanding yang lain, bahkan tidak ratusan, tetapi Kiai Samsu bisa memberikan yang terbaik kepada UIN, kepada kampus, kepada masyarakat, dan terkenal luas di halayak sosial media begitu. Walaupun memang banyak orang yang mengatakan santri At-Tamur tidak begitu sukses waktu belajarnya. Karena saya punya impian begini, waktu belajar tidak harus pinter, waktu pesantren tidak harus soleh, karena masa pendidikan. Kan adonan kue tidak harus enak pas adonannya, tapi hasilnya. Gitu. Mudah-mudahan ya setelah jadi alumni mereka berhasil. Kegiatan di pondok pesantren anak jalanan At-Tamur selama ini memang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Begitupun dengan manajemennya. Pondok pesantren ini memang tidak mencari bantuan dan tidak memiliki donatur tetap maupun mencari donatur keluar, sehingga berjalan apa adanya. Jika mampu dilakukan, jika tidak mampu, ditahan dulu. Inilah prinsip yang dipegang oleh Kiai Samsudin. Hal itu menjadikan pengembangan At-Tamur dibatasi. Namun batasan itu tidak membatasi At-Tamur dalam menjalankan program-programnya. Antara lain pengajian kitab kuning, beasiswa pendidikan formal, pengembangan ekonomi, sosial dan keagamaan, pengembangan keorganisasian dan kelembagaan, hubungan lintas agama, serta biro pelayanan psikologi. Program lainnya adalah hapus tato gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali ini berawal dari salah satu santri yang saat datang ke At-Tamur badannya dipenuhi dengan tato dan ingin menghapusnya. Dia selalu rapi sebenarnya pakaiannya. Kaos nutup sini, tangan sini, dan selalu celana panjang. Lama-lama kemudian ketahuan badannya penuh tato ternyata. Nah dari situ dia mau hapus tato, kata saya jangan. Karena tidak terbayang kalau seujur badannya harus dilaser atau harus disetrika. Udah jangan. Selain dari biaya yang mahal, ia juga belum tega melihat yang dihapus tato. Tetapi lama-kelamaan, banyak orang yang datang ke At-Tamur untuk difasilitasi hapus tato secara gratis. Berdasarkan rujukan dari beberapa pengasuh pondok pesantren lain, Kiai Samsudin bertemu dengan Ola Manelo atau yang akrab dipanggil Teh Ola, seorang mu'alaf yang memiliki studio tato sekaligus bisa menghapusnya. Karena itu salah satu cara saya sebagai umat manusia, apalagi saya muslim, saya harus bantu juga. Saya hanya bisa bantu itu dengan cara itu. Hapus tato gratis ini rutin dilakukan dari pukul 9 pagi sampai 5 sore. Kemampuan menghapus tato gratis di pondok pesantren ini adalah 10 orang. Namun setiap bulannya jumlah peserta yang datang lebih dari itu. Mayoritas adalah warga luar pondok pesantren yang datang dari sejumlah wilayah di Bandung. Selain karena tidak dipungut biaya, mereka menghapus tato karena alasan lain. Kebetulan sekarang yang keempat, berarti udah 5 bulan yang lalu saya pertama. Jadi sebulan dari tahap 1 sampai kedua nunggunya sebulan sampai keempat berarti 5 bulanan lah.
ya pengen bersih lagi lah maunya gitu. Saya malu sama anak, makanya saya nekat untuk dihapus tato. Selain kegiatan hapus tato, Kiai Samsudin bersama Teh Ola bersama mengadakan pelatihan hapus tato untuk para santri. Pondok Pesantren At-Tamur memang sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para santri, khususnya pelatihan pemberdayaan dan wirausaha. Mudah-mudahan ya setelah jadi alumni mereka berhasil. Roni bisa dibilang salah satu alumni yang berhasil di bidang ekonomi. Berkat ilmu yang diperoleh dari pelatihan membuat martabak dan roti bakar saat tengah belajar di At-Tamur, santri yang mondok dari 2008 sampai 2018 ini kini sukses berjualan martabak dan roti bakar. Saya tertarik buat belajar gitu bahwa usaha ini menurut saya sangat menjanjikan gitu. Ya alhamdulillah. Saat tinggal di At-Tamur, selain mengaji, aktivitas Roni adalah pedagang asongan. Sejak fokus berjualan martabak dan roti bakar dari 2014 sampai sekarang, ekonominya berubah dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya saya bersyukur alhamdulillah, saya berterima kasih sekali kepada At-Tamur yang telah membesarkan saya, mendewasakan saya dalam segi pikiran, pekerjaan gitu. Dari sisi pendidikan formal, sudah ada lebih dari 10 orang santri At-Tamur yang menyelesaikan S2 dan lulus S3 sebanyak 3 orang. Bagi saya tidak harus takut saat ini kita bodoh atau bengal atau bandel, karena hidup kita masih panjang. Masih ada waktu untuk belajar dan berbuat baik. Itu satu. Yang kedua, jangan khawatir dengan rezeki kalau kita lagi belajar. Karena rezeki itu pasti, tapi ilmu itu harus diperjuangkan. Dan selamat kepada Pondok Pesantren Anak Jalanan At-Tamur Bandung, Jawa Barat. Dorongan memberi kebermanfaatan bersama membuat Pondok Pesantren Anak Jalanan At-Tamur diganjar penghargaan pesantren entrepreneur inspiratif dalam ajang Santri of the Year 2024 dalam peringatan Hari Santri di Gedung Nusantara 4 DPR MPR RI pada 22 September 2024. Ajang Santri of the Year merupakan agenda tahunan sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan para santri kepada masyarakat. Sekarang banyak yang nelpon, Kang. Itu yang merepotkan. Banyak yang menelpon pengen di At-Tamur, sedangkan kemampuan fasilitas kita belum memenuhi. Jadi saya tolak secara halus-halus. Tapi saya rujuk ke pesantren A, B, dan C. Jadi yang saya tidak mampu tapi tetap saya ngasih jalan. Salah satu ajarannya yaitu Di bulan suci Ramadan, tidak ada pengajian khusus yang digelar kecuali tadarus Al-Quran. Waktunya pun bebas, asalkan tamat sebelum para santri pulang kampung. Ratiban yang rutin dilaksanakan setiap malam Jumat selepas sholat Isya pada bulan suci Ramadan ini digeser menjadi setelah sholat tarawih. Kegiatan lainnya adalah buka bersama secara terbuka dengan masyarakat, yang mana dana untuk kegiatan ini bersumber dari uang pribadi Kiai Samsudin. Kiai Samsudin selalu ingat pesan sang guru bahwa dalam mendidik santri tidak sekedar menyehatkan jasmani, rohani dan akalnya, tetapi bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Pesantren Anak Jalanan At-Tamur sudah menjadi tempat belajar dan rumah bagi para anak jalanan hingga anak tidak mampu. Berangkat dari diskusi tentang akhlak dan keseharian hingga menjadi tempat yang bisa mengubah mereka menjadi lebih baik, merdeka, bebas, hemat, cermat, dan bersahaja. Kata yang mewakili untuk menggambarkan kondisi pondok pesantren yang sudah 17 tahun berdiri. Ngobrol bebas, ngopi puas, silaturahmi tanpa batas. Mungkin kehasan kita siapapun boleh lah. Filosofinya apa dari Filosofi. Kalau ngobrol bebas berarti kan dengan siapapun boleh kita terbuka. Terus ngopi puas, yang ngopi itu kan bisa ngobrol perkara iman, perkara ilmu, perkara inspiratif, dan sebagainya. Terus wangi tanpa batas, ya kita harus memberikan kebaikan terhadap orang lain.